Suara Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pasuruan People. Selamat berjumpa kembali di program inspirasi kita. Edisi hari Selasa 23 Juli 2024 bareng sama Anggun dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Semoga kabarnya baik, sehat, dan bahagia ya. Semoga hari ini semuanya lancar. Dan hari ini Pasuruan People dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang Anggun tidak sendiri. Karena di pagi hari ini dari jam 10 sampai jam 11 ada talk show BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan yang akan membahas seputar denda layanan BPJS Kesehatan. Tapi sebelumnya kita ingatkan dulu untuk Anda yang ingin bergabung ya, mendengarkan melalui jalur analog 107 FM frekuensinya, atau Anda bisa mendengarkan di live streaming kita radio.pasuruankap.go.id. Sembari nanti Pasuruan People ingin menanyakan suatu halnya ya seputar denda layanan BPJS Kesehatan. Catat dulu nomornya 081130601007 untuk jalur WhatsApp. Nah Pasuruan People, langsung aja kayaknya kita kenalan sama narasumber kita di hari ini. Ada Ibu Sinta Febrina Nasution. Beliau adalah Kabag Penjaminan Manfaat dan Utilisasi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Anggun. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Berikutnya Pasuruan People, ada lagi narasumber kita. Beliau adalah Ibu Dian Georgine Natalia, Kabag Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan. Selamat pagi Bu. Pagi Mbak Anggun. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Luar biasa ya Mbak. Luar biasa ya. Terima kasih banyak sudah hadir dan siap untuk membagikan informasi buat Pasuruan People semua yang saat ini mendengarkan talk show bareng sama BPJS Kesehatan seputar denda layanan BPJS Kesehatan. Nah, mungkin di awal obrolan kita yang paling penting nih kita pengen tanya sama narasumber kita, kenapa sih kok Pasuruan People ini harus diinfoin ya seputar denda layanan BPJS Kesehatan? Seberapa penting sih kita harus mengetahui ini begitu? Monggo. Ya. Terima kasih Mbak Anggun. Seberapa penting tadi ya denda layanan ini perlu diketahui oleh masyarakat, seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan. Nah, di sini mungkin kita harus tahu dulu denda layanan itu apa sih gitu kan? Kenapa sih harus ada denda layanan? Nah, denda layanan sendiri itu sebenarnya merupakan denda yang diakibatkan karena peserta terlambat melakukan pembayaran iuran, tapi dendanya bukan dikenakan atas iurannya Mbak, tapi dikenakan ketika peserta tersebut mengakses layanan kesehatan di FKTL. FKTL-nya ini apa? Berarti di rumah sakit. Tapi kalau di FKTP tidak, kayak puskesmas, klinik gitu enggak. Gitu. Kenapa harus diketahui? Karena ketika pasien atau peserta mengakses layanan kesehatan di FKTL itu takutnya shock gitu ya. Loh kok sekarang ada denda gitu. Padahal denda itu sebenarnya sudah dari awal JKN terbentuk itu juga sudah ada. Kalau dulu ada denda iuran tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Adanya denda layanan kesehatan. Oke, perbedaannya dulu dan sekarang apa aja ini Bu? Nah, kalau yang sekarang itu tertuang pada Perpres 59 tahun 2024, baru aja Perpresnya itu. Di sini sebenarnya tidak jauh berubah, cuman ada beberapa poin terkait dengan berapa batasan maksimal denda, kemudian berapa kali sih dikenakan denda. Ya, itu yang berubah di dalam Perpres 59. Jadi kalau yang sebelumnya jadi pengenaan denda awal itu ketika peserta misal nih yang bersangkutan ini membayar iuran kemudian menunggak 3 bulan, 4 bulan, kemudian mengakses layanan rawat inap sebelum 45 hari sejak dilunasi. Jadi hari ini dia melunasi, kemudian 45 hari ke depan dia, sebelum 45 hari dia sudah mengakses layanan di rumah sakit, maka dikenakan denda pelayanan. Nah, denda pelayanan kalau di Perpres sebelumnya, di Perpres 82 itu dikenakan
untuk setiap kali mengakses layanan rawat inap selama periode 45 hari. Tapi kalau di Perpres yang sekarang itu hanya kenanya 1 kali. Jadi misalnya nih pasien hari ke-20 sejak dia membayarkan iuran mengakses layanan di rumah sakit A, kemudian kan kena denda tuh. Nah, ketika misalnya perlu dirujuk atau ternyata 5 hari kemudian masuk lagi rumah sakit tuh. Nah, kalau dulu setiap dia mengakses layanan di rumah sakit pasti kena denda. Mau dalam periode 45 hari ya. Ketika dia 3 kali mengakses layanan rawat inap di rumah sakit berarti 3 kali dia akan kena denda. Tapi kalau di Perpres yang sekarang itu cukup 1 kali di yang pertama, ketika dia mengakses layanan rawat inap yang pertama. Kemudian bedanya lagi di mana? Di besaran maksimal denda. Kalau sebelumnya maksimal denda itu 30 juta. Namun ya di Perpres 59 itu maksimal 20 juta. Kalau untuk perhitungannya masih tetap sama, dikalikan bulan menunggak, dikalikan diagnosanya. Itu sih, Mbak. Jadi dendanya ini tergantung dari berapa bulan menunggak. Betul gitu tadi ya. Sekali. Jadi kalau semakin banyak tunggakannya, otomatis pengalinya juga semakin besar gitu kan ya. Otomatis dendanya juga nambah banyak ya. Ya, tergantung juga dengan diagnosanya ya, ini juga. ya. Ini gimana maksudnya? Iya. Kalau diagnosa yang mungkin penyakit-penyakit menaun seperti diabetes gitu, apakah lebih besar atau diagnosa ringan yang membuat perbedaan antara diagnosa yang lain begitu? Ini bisa dijelasin sih nggak? Iya. Iya. Jadi gini Mbak, kalau untuk di rumah sakit ya, atau kita mengenal sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, itu memang ada ketentuan untuk penjaminan dari JKN ini. Jadi kita mengacunya itu mengacu kepada tarif INA CBGs atau Indonesian Case by Group. Jadi pembayaran yang kami lakukan ke FKRTL itu berdasarkan tarif paket. Gitu. Jadi sudah tertuang juga di dalam peraturan Menteri Kesehatan dan undang-undang. Nah, dari situ sudah ada gitu tarifnya per masing-masing diagnosa dan kondisi pasien. Gitu. Jadi kalau di dalam tarif INA CBGs itu semakin berat dan semakin kompleks penyakit dari pasien, maka itu semakin besar juga tarifnya. Nah, kalau kita melihat tadi ke denda pelayanan, itu kan rumusnya, jadi bagaimana cara menghitungnya itu adalah 5% itu dikalikan dari tarif INA CBGs sesuai dengan sakitnya peserta, dikalikan bulan tertunggaknya. Jadi semakin dia kompleks penyakitnya, semakin berat, tentunya juga tarif pengalinya itu juga semakin tinggi. Nah, itu yang mungkin masyarakat juga harus tahu ya. Kalau kita kan sistemnya di sini sedia payung sebelum hujan gitu ya Mbak ya. Jadi ya sebaiknya kita mengingat mulai dari saat ini, kalau bisa juga jangan sampai terlambat untuk membayar iuran, karena nanti kalau mungkin ada terlambat, nah itu nanti bisa berefek ya itu kepada denda pelayanan apabila memang peserta tersebut ini membutuhkan pelayanan rawat inap di rumah sakit. Oke, kayaknya saya juga baru tahu ini kalau ternyata denda ini diagnosa juga mempengaruhi. Betul, untuk denda ya. Apakah ini peraturan sejak dulu atau mungkin dengan peraturan yang baru lalu ada perubahan begitu? Sejak dulu emang ada ya? Dari Perpres 82 terbit itu juga sudah perhitungannya memang seperti itu. Cuman ada perubahan itu tadi beberapa item. Padahal kita juga nggak mau ya diagnosanya yang berat, yang kompleks, yang serem gitu ya. Dan ternyata mungkin masyarakatnya ini ada beberapa yang menunggak itu tadi ya. Lalu informasi ke masyarakat bagaimana? Gimana cara mereka bisa tahu begitu? Kalau ternyata tunggakan saya ini banyak dan kebetulan alhamdulillah sehat-sehat begitu. Nah, ini juga nggak sempat bayar, akhirnya kan menunggak dan ternyata tunggakannya banyak ya, dengan diagnosa menggulung gitu, akhirnya kan jadi gunung ya. Bagaimana ini? Iya. Mungkin satu poin lagi terkait dengan denda layanan tadi ya Mbak ya. Perhitungannya hanya dihitung 12 bulan menunggak maksimal. Jadi misalnya peserta itu menunggak 20 bulan gitu ya. Tapi yang dihitungkan denda layanannya hanya maksimal 12 bulan. Itu yang pertama. Oke. Gitu ya. Hanya 1 tahun ya? Iya, 1 tahun pertama begitu ya? Kan 20 cuma 24 aja yang diakui. Oh iya, hanya 24 bulan aja. Jadi untuk dendanya hanya 50%-nya gitu ya, 12 bulan. Kemudian ya memang banyak sih fenomena di wilayah Pasuruan, kota kabupaten itu memang cukup banyak peserta kita yang menunggak dengan berbagai alasan. Mulai dari memang tidak
tidak cukup secara finansial, kemudian memang ada yang tidak sadar ternyata auto debitnya terputus. Yang otomatis kan? tuh ya. Atau mungkin lupa atau banyak sih faktornya gitu ya. Ketika kita melakukan reminder kepada peserta tersebut, memang banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak melakukan pembayaran iuran. Nah, ketika memang iuran itu menggulung, memang rasanya akan terlalu berat ya Mbak ya, apalagi misal kelas 1 150 dalamnya ada 4 orang gitu ya, kan pastinya udah 600.000 ya. Satu bulan itu dikalikan misalnya dia menunggak 5 bulan. Nah, saat ini memang BPJS Kesehatan kan sudah ada yang namanya program rehab Mbak. Mungkin di bulan kemarin sudah pernah ya dijelaskan. Nah, bagaimana mengetahui tunggakan saya berapa? Nah, bisa tuh peserta JKN menginstal mobile JKN. Di mobile JKN itu semuanya memang dalam satu genggaman ya, mulai dari kalau kita mau cek kepesertaan kita, kemudian mau pindah vaskes, mau cek tunggakan iuran, di situ semuanya ada. Bahkan untuk antrian juga bisa ya Bu Sinta ya. Betul. Untuk antrian di rumah sakit atau di vaskes pertama itu juga sudah bisa menggunakan mobile JKN. Jadi nggak susah lah kalau kita mau berapa sih sebenarnya, atau saya tuh biasanya sudah auto debit bener nggak sih kepesertaan saya aktif gitu, jangan-jangan putus di tengah jalan, ternyata putus akhirnya menunggak. Betul. Nah, bisa tuh dicek kepesertaannya di mobile JKN. Oh iya, masih aktif, berarti iuran saya masih terpotong setiap bulannya. Memang butuh keaktifan dari peserta untuk memastikan bahwa jaminan kesehatannya masih bisa digunakan gitu ya. Oke, meskipun kondisinya sehat-sehat saja. Betul, gitu ya. Namanya sakit kan memang tidak bisa diprediksi, kapan saja bisa dialami oleh semua orang. Mungkin seperti Ibu tadi sampaikan bahwa sedia payung sebelum hujan, gitu ya. Betul. Oke, nah ketentuan iuran dan denda BPJS Kesehatan. Kalau yang kita tahu kan peserta ini macam-macam ya. Ada yang peserta dengan bantuan pemerintah. Terus juga ada yang penerima upah, gimana sih itu? Ada beberapa segmen. Nah, segmen ini apa aja mungkin bisa dijelaskan? Segmen ada yang penerima upah. Penerima upah ini bisa terdiri dari PNS daerah atau PNS pusat. Kemudian ada lagi yang peserta penerima upah dari badan usaha atau yang bekerja. Kemudian ada segmen yang PBPU. PBPU ini yang membayar secara mandiri. Nah, kemudian ada lagi segmen penerima bantuan iuran. Bisa bantuan iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah daerah dan bisa juga dibayarkan oleh pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah namanya namanya peserta PBID ya, PBID. Untuk yang daerah ya. Kalau untuk yang pusat PBIJK. Oke, nah dari tiap segmen ini untuk ketentuan iuran juga dendanya ini apa? Beda-beda ya? Beda-beda. Kalau dari PBPU sendiri kan tergantung kelasnya ya Mbak ya, kelas 1, 2, 3. Nah, itu tarifnya beda-beda. Kemudian kalau dari segmen pekerja penerima upah itu ketentuannya 5%. 1% dibayarkan oleh pekerja, 4% dibayarkan oleh pemberi kerja. Kalau untuk yang segmen dibayarkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu sudah nominal pasti. Oke, itu apa kata pemerintah deh? Apa kata pemerintah? Tapi biasanya kelas 3 ya. Iya, kelas 3. Untuk yang mandiri? Untuk yang mandiri tergantung kelasnya. Kelas 1 150, kelas 2 100, kelas 3-nya 35.000. Oke, jadi Pasuruan People sambil diinget-inget kira-kira BPJS Kesehatan ini udah dibayarkan apa belum ya? Iya, betul. Daripada nanti ternyata menunggak dan kaget juga ternyata segitu begitu. Nah, untuk peserta BPJS Kesehatan yang alhamdulillah nggak pernah sakit nih ya, tapi mereka menjadi peserta begitu. Apakah dia nanti juga membayar yang katanya tadi ada denda diagnosis? Gimana? Selama dia tidak pernah menunggak iuran, mau akses pelayanan di mana saja ya nggak ada denda, Mbak. Oke, karena dia masih belum ada penyakit penyertanya atau gimana itu? Bukan. Karena dia tidak menunggak. Karena dia tidak menunggak iuran. Seandainya dia menunggak nih. Kalau dia menunggak meskipun iuran, dia nggak sakit ya. Kalau dia menunggak iuran tapi tidak sakit, ya tidak dikenakan denda. Karena denda itu hanya dikenakan ketika peserta mengakses layanan kesehatan di rumah sakit. Munculnya nanti saat dia akan mengakses
akses. Betul. Ya. Ketika mengurus administrasi, kemudian ternyata saya bulan kemarin tidak membayar iuran atau 2 bulan kemarin saya tidak membayar, lupa bayar iuran. Nah, itu baru muncullah dendanya. Nah, begitu muncul si pasien begini, waduh gimana dong? Saya harus membayar denda dulu atau saya tidak bisa menggunakan akses layanan kesehatan saya ini, begitu gimana? Nah, jadi kalau misalnya supaya aktif dan bisa digunakan lagi, maka peserta harus melakukan pembayaran iurannya plus dendanya. Setelah dendanya dibayarkan, udah bisa diakses layanan kesehatannya. Oke. Nah, untuk pembayarannya sendiri bisa udah sekarang kanal pembayaran kan udah banyak ya Mbak ya, mulai dari Alfamart, Indomart, kantor pos ataupun e-wallet juga bisa. Gitu. Oke, jadi Pasuruan People jika ingin melakukan pengecekan bisa dari HP ya, di aplikasi JKN Mobile ya. Langsung unduh, langsung bisa mengecek gimana sih status kepesertaan kita, apakah aktif atau tidak. Nah, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, jalur customer service-nya dari BPJS Kesehatan ada ya? Ada. Misalkan kita pengen ngobrol langsung nih sama petugasnya, ada yang ingin ditanyakan, itu apakah harus menuju ke kantor begitu atau dari HP gitu, bisa nggak sih? Bisa. Kalau dari HP sekarang itu kita juga punya layanan Pandawa. Kemudian, baru lagi? Udah lama Mbak. Udah lama. Sejak COVID itu ya. Sejak COVID itu ada layanan Pandawa, akhirnya berlanjut sampai sekarang, bahkan untuk mendaftar pun itu bisa melalui layanan Pandawa. Perubahan data apapun bisa juga melalui layanan Pandawa. Ini apakah aplikasi atau bagaimana? Chat. Chat. Namanya layanan Pandawa. Namanya Pandawa. Oke. Mungkin nomornya bisa dicatat ya Mbak Anggun ya. Silakan. Berapa nomornya? Untuk nomornya Pandawa namanya ya. Ya, Pandawa. Di 0811 8165 165. Oke. Ini akses apa aja yang bisa kita dapatkan ketika kita menghubungi Pandawa? Nah, kalau misalnya kita ngechat Pandawa itu memang harus di jam kerja ya Mbak ya. Oh, bukan 24 jam ya? Enggak, di jam kerja. Siap. Mulai dari pagi sampai jam 3 sore. Nah, itu bisa di chat. Nanti layanannya apa aja, mulai dari pendaftaran, ada keluhan, pindah segmen, ataupun mau pindah vaskes, itu bisa melalui layanan Pandawa. Oke. Yang biasa kita lakukan tatap muka itu sudah bisa lewat chatbot Pandawa itu tadi. Oh, ada layanan tatap mukanya juga? Enggak, kalau kita tatap muka kan biasanya mau pindah vaskes, gini, atau mau perubahan dari kelas 2 ke kelas 3 gitu. Biasanya kan kita harus datang ke kantor BPJS. Nah, ini cukup lewat Pandawa aja udah bisa terproses. Udah beres ya? Beres. Keren. Tinggal klik aja. Tinggal klik aja. Dan Pasuruan People masih seputar denda layanan BPJS Kesehatan. Kalau Anda ingin menanyakan seputar denda layanan BPJS Kesehatan, mumpung nih beliau-beliaunya masih ada di sini, tapi kesempatan kita masih nggak panjang-panjang banget ya, kurang lebih 20 menit lagi kita akan menemani Anda Pasuruan People. Dan sebelumnya kita punya yang satu ini, jangan kemana-mana, stay tune di Suara Pasuruan.